Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Ica Melina dari kelas 12 MIPA 6 akan menjelaskan materi tentang perkembangan demokrasi liberal yang ada di Indonesia. Demokrasi liberal adalah sebuah sistem politik yang memiliki banyak partai, di mana kekuasaan politik dipimpin oleh politisi sipil yang berpusat di parlemen. Sejarah demokrasi liberal di Indonesia sebagai sebuah negara yang pernah menerapkan demokrasi liberal, Indonesia memiliki sejarah tersendiri terkait sistem tersebut. Pada periode 1949 sampai 1959. Namun konsep demokrasi ini tidak berjalan dengan baik karena terlalu banyak aspirasi dan pandangan yang berbeda di antara masyarakat Indonesia. Perkembangan demokrasi liberal sangat mengedepankan kebebasan. Ciri khas kekuasaan demokrasi liberal ini adalah mempertahankan dibatasinya oleh konstitusi, artinya kekuasaan pemerintahannya terbatas, sehingga pemerintahan tidak diperkenakan untuk bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Pada era demokrasi liberal juga Indonesia mengedepankan pemilihan umum pertama pada tahun 1955. Pemilu pertama dilaksanakan bertujuan untuk memilih para anggota parlemen dan anggota konstituante. Konstituante ditugaskan untuk membentuk undang-undang dasar baru, sehingga mampu menggantikan undang-undang dasar sementara. Sistem politik pada masa demokrasi liberal banyak mendorong perkembangan partai-partai politik, karena demokrasi liberal menganut sistem multipartai. Keberadaan partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia sedang menduduki masa panas-panasnya. Pada pemilu 1955, terdapat banyak partai politik yang berpartisipasi, mencerminkan perkembangan sistem demokrasi liberal di Indonesia. Sebanyak 172 partai politik turut bertanding. Namun hanya 4 partai yang berhasil meraih suara terbanyak, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, yang kedua ada Masyumi, yang ketiga ada Nahdlatul Ulama atau NU, yang keempat ada Partai Komunis Indonesia atau PKI. Namun program pemerintahan tak dapat berjalan dengan mulus, karena sistem demokrasi liberal ini, hal ini memacu kekacauan politik, karena kekuasaan yang lebih besar berada di tangan parlemen. Jenis-jenis demokrasi liberal ada 3 jenis, yaitu yang pertama ada demokrasi liberal de facto. Demokrasi liberal kadang-kadang merupakan bentuk pemerintahan de facto, sementara bentuk-bentuk lain pun secara teknis demikian. Misalnya, meskipun Kanada memiliki monarki, namun sebenarnya pemerintahannya dijalankan oleh parlemen yang dipilih secara demokratis. Yang kedua ada representasi proporsional, sistem pemilihan dengan pluralitas suara menentukan perwakilan berdasarkan mayoritas suara di setiap wilayah. Yang ketiga ada presidensial dan parlementer, sistem pemerintahan presiden merujuk pada pemilihan cabang eksekutif dan legislatif secara terpisah. Di sisi lain, sistem parlementer bergantung pada dukungan dari parlemen, secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, kesimpulannya adalah demokrasi liberal adalah bentuk pemerintahan yang memperhatikan hak asasi individu dan kebebasan berpendapat. Sistem demokrasi liberal di Indonesia memiliki ciri-ciri seperti adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan, partisipasi politik yang luas, pemilihan umum yang secara teratur dan rahasia, serta kebijakan yang mudah berubah akibat pergantian kabinet yang sering terjadi. Meskipun demokrasi liberal memberikan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi politik yang luas, namun keberadaan terlalu banyak partai politik dapat menghambat stabilitas politik dan pembuatan kebijakan yang efektif. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.